Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkan 3 gulung benang dengan warna yang berbeda, menggunakan benang polycherry unit juga ukuran D18, bisa menggunakan hakpen nomor 3 dan 4, kemudian ada gunting, alat ukur, jarum tapestri, dan kita nanti menggunakan hakpen yang nomor 3 ya. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Di sini kita sudah membuat alas, diawali dengan membuat 50 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 2 atau 4. Setelah selesai dengan kelipatan 2 atau 4, kita tambah dengan 1 rantai. Ini jadi total rantai yang kita buat ada 51 rantai. Setelah itu di lubang rantai dari hakpen, di lubang rantai kedua kita isi dengan SC di setiap lubang sampai di ujung. Setelah sampai di ujung rantai, kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik. Lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 22 baris seperti ini. Untuk barisnya ini kita sesuaikan dengan kelipatan 2 atau 4 ya. Nah, setelah seperti ini lanjut kita akan membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, langsung masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas, kita isi dengan 2 SC. Nah, seperti ini untuk alas dan pondasi yang pertama. Di sini kita hanya membuat pondasi pertama saja ya, dan langsung ke motif. Tapi sebelum langsung ke motif, kita akan hitung dulu. SC memutarnya ini sudah genap dengan kelipatan 2 atau 4. Jika belum sesuai dengan kelipatan 2 atau 4, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Nah, sekarang kita langsung saja untuk membuat motifnya. Nanti di bagian lubang tepi, di sini, masing-masing kita isi dengan motif puff. Jadi nanti kita sisakan 2 lubang, masuk di lubang yang tengah, membuat motif puff, 1 rantai dan motif puff. Kita sisakan 2 lubang, kemudian kita membuat 2 DC, skip 2 DC, skip 2 DC, seperti itu ya. Nah, langsung saja kita slip stitch dulu di bagian lubang selanjutnya sebanyak 2 kali. Kemudian kita slip stitch di lubang SC ketiga, membuat 3 rantai. Lanjut membuat DC, skip 1 lubang, membuat 2 DC,
skip 1 lubang, membuat 2 DC, skip 1 lubang, membuat 2 DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian tepi alas ini ya. Nanti kita beri jarak 2 SC. Ini kita lanjutkan. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, seperti ini untuk motifnya. Setelah itu sudah kita sampai di bagian tepi alas, kita sisakan 2 SC, kemudian membuat motif puff di bagian lubang tepi, pengambilan benang sebanyak 3 kali. Kemudian membuat 2 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membuat 1 rantai. Kita skip 2 lubang, membuat 2 SDC, kemudian skip 1 lubang, membuat 2 DC. Nah, cara yang ini khusus untuk di bagian tepi ya. Nah, di sini akan kita lanjutkan. Lakukan cara yang sama sampai di bagian tepi alas atau tepi badan tas nanti. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian tepi. Setiap sampai di bagian tepi alas, selalu kita skip 2 lubang, kemudian membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 3 kali. Kemudian membuat 2 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff, kemudian membuat 1 rantai, kita skip 2 lubang, lanjut membuat 2 DC, skip 1 lubang, membuat 2 DC, skip 1 lubang, membuat 2 DC. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Lakukan cara yang sama di setiap tepi alas ya. Nanti kita bertemu di tepi alas yang terakhir. Sudah sampai di bagian tepi, kita skip 2 lubang, masuk di lubang yang ini membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 3 kali. Kemudian membuat 2 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff, kemudian membuat 1 rantai. Setelah itu kita slip stitch
di lubang antara 3 rantai dan DC atau 3 rantai yang sudah kita anggap sebagai DC ya, di lubang yang ini kita slip stitch, lanjut membuat 3 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat DC. Setelah itu masuk di lubang antara ini DC. Jadi kita skip 2 lubang, masuk di lubang antara DC yang ini, membuat 2 DC. Skip 2 lubang, membuat 2 DC. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai di bagian tepi sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif baris kedua, kita masuk di lubang 2 rantai yang ini, membuat motif puff pengambilan benang sebanyak 3 kali. Membuat 2 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 3 kali. Kemudian membuat 1 rantai. Kita slip stitch di bagian lubang antara 3 rantai dan DC. Lalu membuat 3 rantai. Lanjut masuk di lubang yang sama, membuat DC. Kita skip 2 lubang, masuk di lubang antara DC, membuat 2 DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian motif yang ini ya, atau di bagian tepi yang awal. Sudah sampai di bagian tepi motif puff, masuk di lubang 2 rantai. Di sini kita membuat motif puff ya, pengambilan benang sebanyak 3 kali, membuat 2 rantai, lanjut masuk di lubang yang sama, membuat motif puff, membuat 1 rantai, lanjut masuk di lubang antara DC, membuat 2 DC, skip 2 lubang, masuk di lubang antara 2 DC, membuat 2 DC seperti ini ya. Nah, lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir untuk yang warna merah bata. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu saat mau ganti benang ya. Sudah sampai di motif terakhir untuk warna yang merah bata. Nah, setelah itu kita slip stitch di bagian 3 rantai dan DC. Di lubang yang ini, kita sambil ganti benang dengan warna hijau ya.
membuat 3 rantai, kemudian membuat DC di lubang yang sama. Lanjut, kita membuat 2 DC. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian tepi tasnya, membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 3 kali, 2 rantai, lalu motif puff di lubang yang sama. Membuat 1 rantai. Masuk di lubang antara DC, membuat 2 DC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di baris terakhir motif terakhir ya. Sudah sampai di bagian motif terakhir, baris terakhir, kita slip stitch di motif yang awal. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Langsung saja di sini kita akan membuat SC memutar ya. Langsung saja di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Lakukan cara yang sama, kita nanti bertemu di SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian SC terakhir, kita slip stitch. Seperti ini, kita putuskan benang. Sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam. Bagian dalam sini menggunakan jarum tapestri ya. Nah, seperti ini untuk badan tas yang kita hasilkan. Untuk bagian dalam bisa kita beri busati, untuk dalamnya bisa kita beri inner. Dan di bagian tengah sini nanti bisa kita pasang kancing magnet ataupun resleting ya. Nah, sekarang di sini sudah aku buatkan untuk handle. Seperti ini untuk handlenya. Teman-teman bisa cek caranya di video yang ini ya. Nah, setelah kita membuat handle dengan panjang sesuai dengan yang diinginkan, kemudian kita masukkan di motif baris kedua dari atas. Kita masukkan. Seperti ini. Lanjut.
Nah, setelah kita membuat handle-nya dan kita sisakan benang agak panjang seperti ini, di sini kita rapikan untuk benang yang lebih pendek. Kemudian kita gabungkan jadi satu seperti ini. Kemudian sisa benang yang agak panjang ini langsung saja kita lilitkan memutar di kedua sisi yang kita jadikan satu. Setelah itu sisa benangnya ini kita masukkan jarum. Nah, untuk tas yang dihasilkan jadinya seperti ini. Sangat cantik sekali untuk sisi bagian kanan dan kiri. Dan untuk bagian dalam, sebelum kita beri handle-nya, jangan lupa kita beri busati dan inner. Nanti inner bisa kita pasang di motif baris ketiga dari atas. Dan di bagian mulut tasnya bisa kita beri kancing magnet. Jika tidak diberi inner pun juga tidak apa-apa. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.